Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Analisis Sistem Keamanan Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam menghadapi ancaman cyber security. Yang pertama ialah pengantar keamanan sistem informasi. Perlindungan sistem dari akses modifikasi dan penghancuran tidak sah. Di antaranya, tindakan tidak sah ini bisa berupa: 1. Akses tidak sah unauthorized access, yaitu upaya untuk masuk atau melihat informasi tanpa izin. 2. Modifikasi tidak sah unauthorized modification, yaitu upaya untuk mengubah informasi tanpa izin yang dapat merusak keakuratan dan keandalannya. 3. Penghancuran tidak sah unauthorized destruction, yaitu upaya untuk menghapus atau membuat informasi tidak tersedia tanpa izin yang dapat mengganggu operasional sistem. 2. Tujuan utama kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan CIA Threat. Kerahasiaan yang artinya confidentially memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Mekanisme seperti enkripsi, kontrol, akses, dan klasifikasi informasi digunakan untuk menjaga kerahasiaan. Integritas yang berarti integrity memastikan bahwa informasi akurat, lengkap, dan tidak dimodifikasi tanpa izin. Mekanisme seperti tanda tangan digital, checksum, dan kontrol versi digunakan untuk menjaga integritas data. 3. Ketersediaan atau availability memastikan bahwa sistem dan informasi tersedia bagi pengguna yang berwenang ketika dibutuhkan. Mekanisme seperti redundancy sistem, backup data, dan pemulihan bencana atau disaster recovery digunakan untuk memastikan ketersediaan. 3. Teknologi kebijakan firewall, enkripsi, antivirus, autentifikasi, manajemen akses. Firewall sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Firewall berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal yang berpotensi berbahaya seperti internet. Enkripsi adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext untuk melindungi kerahasiaannya. Saat disimpan atau ditransmisikan, hanya pihak yang memiliki kunci deskripsi yang dapat mengembalikan informasi ke bentuk aslinya atau plain text. Antivirus adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus perangkat lunak berbahaya atau malware seperti virus worm dan trojan. Autentikasi adalah proses memverifikasi identitas pengguna, perangkat, atau aplikasi yang mencoba mengakses sistem atau informasi. Contohnya adalah penggunaan kata sandi, PIN, biometrika, atau lebih kenal disebut sidik jari, pengenalan wajah, dan token keamanan. Manajemen akses kebijakan dan mekanisme untuk mengontrol siapa saja yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya sistem seperti data, aplikasi, fungsi. Ini mencakup proses pemberian izin, provisioning, pencabutan izin, dan peninjauan hak akses secara berkala. 4. Ancaman meningkat malware, phishing, dan ransomware. Malware atau malicious software istilah umum untuk perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Contohnya virus worm, trojan horse, spyware, dan adware berbahaya. Phishing, teknik penipuan di mana menyerang mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya melalui email, pesan, teks, atau situs web palsu. Ransomware sejenis malware yang
menginskripsi file korban dan kemudian menuntut pembayaran tebusan sebagai imbalan untuk kunci deskripsi. Serangan ransomware dapat melumpahkan organisasi dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. 5. Pentingnya keamanan di info di era digital. Di era digital saat ini, di mana informasi menjadi aset yang sangat berharga dan hampir semua aspek kehidupan bergantung pada teknologi. Keamanan informasi menjadi sangat penting karena beberapa alasan, seperti perlindungan aset berharga. Informasi adalah aset penting bagi individu, organisasi, dan negara. Keamanan informasi melindungi aset ini dari pencurian, kerusakan, atau penyalahgunaan. Keberlangsungan bisnis. Serangan cyber dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan, kerugian finansial, kerusakan reputasi bagi organisasi. Keamanan informasi yang kuat membantu memastikan keberlangsungan bisnis. Privasi dan kepercayaan. Keamanan informasi melindungi privasi individu dan membangun kepercayaan dalam interaksi digital. Pelanggaran data dapat merusak kepercayaan pelanggan dan menimbulkan konsekuensi hukum. Kepatuhan regulasi. Banyak industri dan negara memiliki regulasi yang ketat terkait dengan perlindungan data dan privasi. Keamanan informasi membantu organisasi mematuhi peraturan ini. Pentingnya keamanan sistem informasi. 1. Perlindungan data pribadi mencegah pencurian identitas, mematuhi GDPR, dan lain-lain. 2. Integritas dan kepercayaan bisnis, menjaga reputasi dan loyalitas pelanggan. 3. Operasional dan kontinuitas bisnis, menghindari gangguan dari serangan seperti ransomware. 4. Kepatuhan regulasi, menghindari denda dan sanksi hukum. 5. Perlindungan dari ancaman cyber, biaya proteksi. Selanjutnya, prinsip dasar kerahasiaan, confidentiality, yaitu melindungi informasi dari akses tidak sah. Implementasinya adalah enkripsi adalah mengubah data menjadi kode rahasia. Kontrol akses adalah membatasi siapa saja yang boleh melihat informasi. Edukasi keamanan adalah melatih pengguna agar sadar akan resiko dan cara menghindarinya. VPN atau Virtual Private Network adalah membuat koneksi aman untuk mengakses informasi dari jarak jauh. NDA atau Non-Disclosure Agreement adalah perjanjian kerahasiaan untuk pihak yang memiliki akses. Tantangannya seperti serangan cyber, yaitu upaya peretas dari luar untuk mencuri data. Lalu ancaman internal, yaitu resiko dari orang dalam organisasi yang menyalahgunakan akses. Kompleksitas data, yaitu semakin banyaknya data dan tempat penyimpanannya membuat perlindungan lebih sulit. Pentingnya yaitu regulasi. Banyak aturan yang mewajibkan perlindungan data. Kepercayaan, yaitu pelanggan dan mitra percaya informasi mereka aman. Keunggulan kompetitif adalah berarti informasi rahasia perusahaan harus dijaga dari pesaing. Slide selanjutnya ialah prinsip dasar ketersediaan atau availability, yaitu menjamin data dan sistem dapat diakses saat dibutuhkan. Implementasinya adalah yaitu redundancy, yaitu menyediakan sistem atau data cadangan sehingga jika ada kegagalan yang lain dapat mengambil alih. Backup adalah membuat salinan data secara berkala untuk pemulihan jika terjadi kehilangan data. Disaster recovery adalah rencana dan prosedur untuk memulihkan sistem dan data dengan cepat setelah terjadi bencana atau gangguan besar. Pemeliharaan sistem adalah melakukan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan dan memastikan kinerja optimal. Monitoring kerja adalah mengawasi sistem secara terus-menerus untuk mendeteksi dan mengatasi potensi masalah sebelum menyebabkan gangguan yang sangat besar. Tantangannya adalah ADOS atau DDoS, yaitu Denial of Service atau Distributed Denial of Service, adalah serangan yang membanjiri sistem dengan lalu lintas palsu sehingga tidak dapat melayani pengguna yang sah. B. Kerusakan infrastruktur adalah kegagalan perangkat keras, jaringan, atau fasilitas pendukung lainnya seperti listrik dan pendingin. C.
C. Kesalahan manusia adalah konfigurasi yang salah atau tindakan yang tidak sengaja yang menyebabkan sistem tidak berfungsi. Pentingnya yaitu A. Kelangsungan bisnis, yaitu memastikan operasional bisnis tidak terhenti dan layanan tetap berjalan. B. Kepatuhan regulasi, yaitu beberapa regulasi mengharuskan layanan dan data tersedia sesuai kebutuhan. C. Kepuasan pengguna, yaitu pengguna dapat mengakses informasi dan layanan kapanpun mereka butuhkan. Slide selanjutnya yaitu jenis ancaman dan serangan sistem informasi, yaitu yang pertama adalah malware. Singkatan dari malicious software adalah program atau kode berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tanpa izin ke sistem komputer, jaringan, atau perangkat. Tujuan utama malware bermacam-macam, dimulai dari mencuri informasi sensitif, mengenkripsi data untuk tebusan, merusak sistem operasi, hingga menggunakan perangkat yang terinfeksi untuk melancarkan serangan cyber lainnya. 2. Phishing. Phishing adalah tindakan penipuan di dunia maya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan detail pribadi lainnya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya tersebut. Biasanya penyerang akan mengirimkan email, pesan teks, atau menghubungi melalui telepon yang tampak sah dari organisasi atau individu yang dikenal korban. Pesan-pesan ini seringkali berisi tautan ke situs web palsu yang dirancang untuk meniru situs web asli, di mana korban kemudian diminta untuk memasukkan informasi pribadi mereka. 3. Man in the middle atau METM attack atau serangan orang di tengah adalah jenis serangan cyber di mana penyerang secara diam-diam menyadap dan berpotensi memanipulasi komunikasi antara dua pihak yang percaya bahwa mereka berkomunikasi langsung satu sama lain. Dalam serangan ini, penyerang memposisikan diri di antara korban dan pihak yang ingin mereka ajak berkomunikasi, misalnya server web, aplikasi, atau orang lain. Selanjutnya yaitu adalah penanggulan ancaman. Pertama adalah kebijakan keamanan ketat, seperti aturan jelas dan tegas tentang bagaimana sistem dan informasi harus diamankan, termasuk kata sandi, akses, dan penggunaan perangkat. 2. Penggunaan teknologi terkini. Penerapan alat dan sistem keamanan terbaru seperti firewall canggih, antivirus, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi dari serangan cyber. 3. Pelatihan kesadaran keamanan. Mengedukasi pengguna tentang ancaman cyber dan cara menghindarinya, seperti mengenali phishing dan praktek keamanan yang baik. 4. Monitoring. Sistem dan respon insiden, pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas mencurigakan dalam sistem, dan tindakan cepat untuk mengatasi jika terjadi pelanggaran keamanan. Selanjutnya ialah metode perlindungan dan legitimasi informasi enkripsi data. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk tidak terbaca tanpa kunci tertentu. Tujuannya menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan informasi. Relevansinya penting dalam era digital untuk mencegah akses tidak sah dan serangan cyber. Selanjutnya ialah enkripsi data, mekanisme, dan RSA. Prinsip dasarnya adalah transformasi data asli diubah ke bentuk terenkripsi lalu dideskripsikan oleh penerima. RSA adalah logaritma kriptografi kunci publik secara privat. Proses RSA adalah pembuatan kunci publik dan privat, enkripsi pesan dengan kunci publik, pengiriman ciphertext, deskripsi dengan kunci privat. Secara ringkas, RSA adalah cara mengamankan pesan menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik untuk mengunci pesan agar tidak bisa dibaca siapapun, dan kunci privat rahasia untuk membukanya kembali. Pesan diubah jadi kode atau enkripsi pakai kunci publik.
Dikirim lalu penerima membukanya lagi menjadi pesan biasa, deskripsi pakai kunci privatnya. Keamanannya terletak pada sulitnya menebak kunci privat hanya dari kunci publik. Selanjutnya, slide dan kunci rahasia. Kata sandi adalah pembatas akses terhadap akun atau sistem. Kunci rahasia digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Praktik terbaik atau caranya adalah gunakan kombinasi huruf, angka, simbol, atau ganti kata sandi secara berkala. Jangan gunakan sandi yang sama untuk semua akun. Selanjutnya ialah sertifikat digital. Fungsinya untuk menjamin keaslian, integritas, dan keamanan data digital. Digunakan dalam enkripsi dan tanda tangan digital. Dikeluarkan oleh PSRI, yaitu penyelenggara sertifikasi elektronik. Kesimpulannya berarti sertifikat digital adalah elemen krusial dalam membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Mereka memfasilitasi komunikasi dan transaksi daring yang aman dengan memverifikasi identitas, memastikan integritas data, dan memungkinkan enkripsi yang kuat. Peran PSRI adalah sebagai pihak ketiga yang terpercaya sangat penting dalam menjaga validitas dan kepercayaan terhadap sertifikat digital. Tanpa sertifikat digital akan jauh lebih sulit untuk memverifikasi identitas dan mengamankan pertukaran informasi di dunia maya. Selanjutnya, jenis-jenis sertifikat digital adalah yaitu yang pertama SSL atau TLS, yaitu Certificate Secure Socket Layer atau Transport Layer Security. Sertifikat ini mengamankan komunikasi web antara browser pengguna dan server situs web. Fungsinya mengenkripsi data yang dipertukarkan sehingga informasi sensitif seperti kata sandi dan detail pembayaran terlindungi dari penyadapan. Anda bisa mengenali situs web yang menggunakan SSL atau TLS dari awalan HTTPS atau pada URL dan ikon gembok di belah alamat browser. Kode Signing Certificate atau sertifikat penandatanganan kode. Sertifikat ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk memvalidasi keaslian dan integritas perangkat lunak mereka. Dengan menandatangani kode, pengembang menjamin bahwa perangkat lunak tersebut benar-benar berasal dari mereka dan tidak dimodifikasi setelah ditandatangani. Ini membantu pengguna menghindari perangkat lunak berbahaya atau palsu. 3. Email Certificate atau SMIME Certificate, yaitu sertifikat ini memungkinkan pengguna untuk menenskripsi dan menandatangani email secara digital. Enskripsi email menjaga kerahasiaan isi email sehingga hanya penerima yang memiliki kunci privat yang sesuai yang dapat membacanya. Tanda tangan digital pada email memverifikasi identitas pengirim dan memastikan bahwa email tidak dapat diubah selama pengiriman. 4. Identity Certificate, yaitu sertifikat identitas. Sertifikat ini digunakan untuk membuktikan identitas digital seseorang, organisasi, atau perangkat. Fungsinya mirip dengan KTP digital di dunia maya, memungkinkan otentitas yang kuat untuk mengakses layanan atau sumber daya tertentu. Contohnya termasuk sertifikat klien untuk otentifikasi ke VPN atau perusahaan. 5. Public Private Key Certificate atau sertifikat kunci publik dan privat. Ini adalah jenis sertifikat yang mendasar dalam infrastruktur kunci publik atau PKI. Sertifikat ini mengaitkan identitas dengan sepasang kunci kriptografi, kunci publik yang dibagikan dan kunci privat yang dirahasiakan. Sertifikat ini menjadi dasar untuk enskripsi dan tanda tangan digital, memungkinkan pihak lain untuk memverifikasi identitas pemilik kunci publik dan menginskripsi komunikasi dengan mereka. 6. Server sertifikat mirip dengan SSL atau TLS, tetapi bisa digunakan untuk autentikasi server dalam konteks lain selain web, misalnya server email, server aplikasi. Device sertifikat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi perangkat dalam jaringan atau sistem seperti router, printer, atau perangkat IoT. Ini memastikan hanya perangkat yang terotoritas yang dapat terhubung dan berkomunikasi. Selanjutnya ialah manfaat sertifikat digital sebagai berikut. Pertama, keamanan komunikasi dan data. Ini adalah manfaat inti
dari sertifikat digital dengan mengaktifkan enkripsi terutama melalui sertifikat SSL atau TLS. Sertifikat digital melindungi data sensitif yang ditransmisikan melalui jaringan seperti informasi login, detail pembayaran, dan data pribadi. Ini mencegah pihak yang tidak berwenang untuk mencegat dan membaca informasi tersebut, sehingga menjaga kerahasiaan dan integritas data. Selain itu, tanda tangan digital yang difasilitasi oleh sertifikat memastikan keaslian data dan mencegah adanya perubahan tanpa izin. 2. Skalabilitas penggunaan lintas perangkat atau platform. Sertifikat digital dirancang untuk dapat digunakan di berbagai perangkat seperti komputer, ponsel, server, dan platform. Sistem operasi aplikasi web seperti klien email sekali diterbitkan dan diinstal dengan benar, sertifikat dapat memfasilitasi komunikasi dan autentikasi yang aman di berbagai lingkungan digital tanpa perlu konfigurasi ulang yang rumit untuk setiap perangkat atau platform. Ini meningkatkan kemudahan pengguna dan efisiensi dalam mengamankan interaksi digital. 3. Keaslian pengirim dan keandalan. Penerbit sertifikat digital menjamin keaslian identitas pengirim dan atau pemilik sertifikat. Proses verifikasi identitas yang ketat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik atau PSRI atau Certificate Authority atau CA. Sebelum penerbitan sertifikat memastikan bahwa pihak yang menggunakan sertifikat tersebut adalah benar adanya dan bukan penipuan. Kepercayaan pada sertifikat digital juga bergantung pada keandalan dan reputasi PSRI yang menerbitkannya. Browser dan sistem operasi secara umum mempercayai daftar PSRI terkemuka, sehingga sertifikat yang mereka keluarkan dianggap valid dan terpercaya. Ini membangun kepercayaan dalam transaksi dan komunikasi daring. Selanjutnya, autentikasi pengguna. Kata sandi adalah mengandalkan kode rahasia yang diketahui pengguna, simple tapi rentan jika lemah atau bocor. Multi-factor authentication atau MFA menambahkan lapisan keamanan dengan meminta bukti identitas lebih dari satu jenis. Contohnya, selain kata sandi, perlu memasukkan kode unik dari aplikasi di ponsel. Ini jauh lebih aman. Sertifikat digital menggunakan kartu identitas elektronik yang dikeluarkan oleh pihak terpercaya. Sertifikat ini memuat informasi identitas dan kunci kriptografi untuk memverifikasi yang kuat. Biometrik adalah memanfaatkan karakteristik fisik unik seperti sidik jari, pemindaian wajah, atau suara untuk mengidentifikasi pengguna. Ini menawarkan keamanan yang tinggi karena sulit dipalsukan. Selanjutnya adalah pengaturan akses. Tujuan untuk mengatur kontrol yang dapat diakses oleh siapa saja dalam beberapa ketentuan. Komponennya adalah 1. Kredensial adalah bukti identitas pengguna seperti kartu, biometrik, dan kata sandi. 2. Access reader, perangkat untuk memindai atau menerima kredensial. 3. Controlling, unit pusat yang memverifikasi kredensial dan memutuskan izin akses. 4. Door lock system, mekanisme penguncian fisik yang dikendalikan oleh pengontrol. 5. Sistem manajemen, perangkat lunak untuk mengatur pengguna, hak akses, dan memantau aktivitas. Selanjutnya, manfaat pengaturan akses. 1. Keamanan fisik area terbatas. Dengan pengaturan akses fisik, misalnya kartu akses dan biometrik, hanya orang yang berwenang yang bisa masuk ke area sensitif seperti ruang server atau gudang berharga. Ini mencegah pencurian, kerusakan, dan potensi ancaman fisik lainnya. 2. Proteksi data dan informasi sensitif. Pengaturan akses digital, misalnya kontrol akses berbasis peran, memastikan hanya pengguna yang tepat yang bisa melihat, mengubah, atau menghapus data penting. Ini krusial untuk mencegah kebocoran informasi rahasia dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi privasi. 3. Audit dan monitoring akses. Sistem akses sering mencatat setiap kali seseorang mencoba atau berhasil mengakses area fisik atau digital. Catatan ini atau log audit sangat berguna untuk melacak aktivitas, mengidentifikasi potensi penyalahgunaan, dan membantu investigasi jika terjadi insiden keamanan.
4. Efisiensi operasional, yaitu pengolahan akses yang terstruktur mengurangi kerumitan. Misalnya memberikan atau mencabut akses karyawan baru atau yang keluar menjadi lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan sistem kunci manual. Ini menghemat waktu dan sumber daya. 5. Fleksibilitas pengelolaan hak akses. Hak akses organisasi dapat dengan mudah menyesuaikan siapa memiliki akses kemana dan kapan. Misalnya memberikan akses sementara untuk proyek tertentu atau mencabut akses karyawan yang dipindah tugaskan tanpa perlu perubahan sistem yang rumit. Ini memberikan kelincahan dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya adalah kerangka teoritis dalam keamanan TI, terbagi menjadi 3, yaitu 1. Teori tritunggal keamanan atau T3, 2. Teori keamanan berlapis atau L3, 3. Teori mitigasi resiko. Pertama, teori tritunggal keamanan atau T3 atau model shared triad. Kerahasiaan hanya pihak berwenang yang boleh mengakses data. Prinsip ini berfokus pada pembatasan akses informasi hanya kepada pihak-pihak yang memiliki izin yang sah. Ini krusial untuk melindungi data sensitif dari kebocoran atau penyalahgunaan. Integritasnya adalah menjaga keaslian dan keutuhan data. Ini berarti memastikan bahwa informasi tidak dapat diubah tanpa izin dan tetap dapat dipercaya. Ketersediaannya memastikan informasi dapat diakses saat dibutuhkan. Sistem dapat diakses oleh pengguna yang berwenang ketika mereka membutuhkannya untuk menjalankan tugas mereka. Pendekatan seimbang agar mencapai strategi keamanan menyeluruh. Keamanan yang efektif tidak hanya fokus pada satu aspek, tetapi berusaha untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. 2. Teori keamanan berlapis atau L3 dikenalkan oleh Bruce Scheiner pada tahun 1999. Menggabungkan teknologi seperti firewall, enkripsi, dan IDS. Kebijakan dan prosedur operasionalnya, kesadaran dan pelatihan pengguna. Prinsip utamanya adalah pertahanan dalam kedalaman. Fokus pada adaptabilitas terhadap ancaman baru. 3. Teori mitigasi resiko, yaitu pendekatan sistem untuk 1. Identifikasi resiko. Langkah awal dalam mitigasi resiko adalah proses yang komprehensif untuk mengidentifikasi potensi bahaya atau kejadian yang dapat berdampak negatif pada sistem data atau operasional TI. Ini melibatkan peninjauan aset TI, proses bisnis yang bergantung pada TI, serta potensi ancaman internal dan eksternal. 2. Penilaian resiko. Setelah resiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai signifikansinya. Penilaian resiko melibatkan analisis terhadap 2 dimensi utama, kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan jika risiko tersebut benar-benar terjadi. 3. Strategi mitigasi. Terdapat beberapa pendekatan utama dalam mitigasi risiko. A. Penghindaran risiko atau risk avoidance, yaitu menghindari aktivitas atau kondisi yang dapat menimbulkan risiko. Contohnya memutuskan untuk tidak mengadopsi teknologi baru yang dianggap terlalu beresiko. B. Pengurangan risiko atau risk reduction, mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau meminimalkan dampaknya jika terjadi. Implementasi kontrol keamanan seperti firewall, enkripsi, dan pelatihan pengguna termasuk dalam kategori ini. C. Transfer risiko atau risk transfer, memindahkan tanggung jawab risiko kepada pihak lain, misalnya melalui asuransi cyber atau outsourcing layanan TI kepada penyedia yang memiliki keahlian keamanan yang lebih baik. D. Penerimaan risiko atau risk acceptance, memutuskan untuk menerima risiko dan konsekuensinya karena biaya mitigasi yang terlalu tinggi atau karena risiko tersebut dianggap rendah. Namun penerimaan risiko harus didokumentasikan dan ditinjau secara berkala. 4. Pemantauan dan evaluasi. Penting untuk secara terus-menerus memantau efektivitas strategi mitigasi yang telah diimplementasikan dan mengevaluasi apakah risiko-risiko baru muncul. Pemantauan dapat melibatkan penggunaan alat pemantauan keamanan, audit berkala, dan laporan insiden.
Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan menjadi dasar untuk penyesuaian strategi mitigasi di masa depan. 5. Resiliensi dan pemulihan. Meskipun upaya mitigasi dilakukan, tidak semua risiko dapat dihilangkan sepenuhnya. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk membangun resiliensi, yaitu kemampuan untuk bertahan dan pulih dari dampak buruk suatu insiden keamanan. Ini melibatkan perencanaan pemulihan bencana atau disaster recovery plan dan rencana keberlangsungan bisnis atau business continuity plan yang detail. Rencana-rencana ini menguraikan langkah yang harus diambil untuk memulihkan sistem, data, dan operasional bisnis secepat mungkin setelah terjadinya gangguan. Tujuannya mengurangi dampak dan kemungkinan risiko TI. Selanjutnya, manfaat penerapan ketiga teori, yaitu pertama, menyusun strategi keamanan TI yang komprehensif dan responsif. 2. Meningkatkan ketahanan terhadap ancaman cyber. 3. Mendukung perancangan kebijakan keamanan yang adaptif. Hasil dan pembahasan ancaman cyber security. 3 jenis ancaman utama yaitu 1. Ancaman fisik. Hasilnya hilang ketersediaan sistem, integritas data terganggu, kebocoran data fisik, misalnya pencurian perangkat. Pencegahannya adalah perlu kontrol akses fisik, keamanan lingkungan, dan rencana pemulihan fisik atau redundansi backup lokasi lain. 2. Ancaman logikal. Hasilnya yaitu berupa pencurian data, kehilangan data, misalnya ransomware, gangguan layanan, dan infeksi malware atau akses tidak sah. Pencegahannya membutuhkan firewall, IDS atau IPS, antivirus, enkripsi, autentikasi kuat, patching rutin, dan kesadaran pengguna terhadap social engineering. 3. Ancaman operasional. Hasilnya adalah kebocoran data akibat kesalahan konfigurasi, akses tidak sah karena manajemen hak akses buruk, kehilangan data karena backup tidak tepat, kerentanan karena kurang update. Pencegahannya perlu kebijakan dan prosedur keamanan yang jelas, penegakan kepatuhan, manajemen kata sandi dan akses yang baik, jadwal backup teratur, manajemen patch, pemantauan aktivitas, dan pelatihan kesadaran pengguna. Selanjutnya, pendekatan strategis. 6 pendekatan utama yaitu 1. Modal keamanan triad. 2. Kerangka NIST atau cyber security. 3. Zero trust architecture. 4. Framework COBIT. 5. Kebijakan keamanan pelatihan SDM. 6. Pelatihan SDM. Model keamanan triad adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Lindungi data konstruksi penting. 2. Integrity atau integritas, yaitu mencegah manipulasi data. 3. Availability adalah ketersediaan, pastikan sistem tetap aktif. Selanjutnya adalah kerangka kerja NIST atau National Institute of Standards and Technology. Pertama adalah identifikasi menjadi protect, detect, dan respon. 2. Cocok untuk instansi pemerintah seperti Kementerian PUPR. 3. Menyediakan pendekatan komprehensif. NIST adalah badan pemerintah Amerika Serikat yang mengembangkan standar dan panduan termasuk untuk keamanan cyber. Intinya, kerangka kerja NIST menyediakan panduan dan standar yang diakui secara luas untuk membantu organisasi meningkatkan keamanan cyber mereka melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis resiko. CSF memberikan kerangka kerja tingkat tinggi. SP853 menyediakan kontrol yang detail dan RMF memandu proses manajemen resiko. Selanjutnya adalah prinsip zero trust. Pertama adalah tidak ada kepercayaan bawaan, yaitu trust no one. Ini adalah fondasi utama zero trust. Sistem tidak secara otomatis mempercayai pengguna, perangkat, atau aplikasi hanya karena mereka berada di dalam jaringan atau sebelumnya diautentikasi. Setiap interaksi harus dianggap berpotensi tidak aman. 2. Fokus pada verifikasi identitas dan kontrol akses. Untuk mengatasi kurangnya kepercayaan bawaan, Zero Trust sangat menekankan pada verifikasi eksplisit identitas setiap pengguna dan perangkat sebelum memberikan akses. Selain itu, prinsip less privilege diterapkan secara ketat,
memberikan hak akses hanya yang diperlukan untuk tugas tertentu. Kontrol akses yang dinamis dan adaptif juga menjadi kunci. 3. Efektif untuk sistem IoT, yaitu Internet of Things. Zero Trust adalah pendekatan keamanan modern yang mengakui bahwa parameter tradisional tidak lagi memadai dan menggeser fokus pada verifikasi berkelanjutan dan kontrol akses yang ketat untuk setiap interaksi dalam sistem, menjadikannya sangat sesuai untuk mengamankan lingkungan seperti sistem IoT. Selanjutnya adalah framework COBIT, yaitu fokus pada pengelolaan risiko TI. COBIT menyediakan kerangka kerja yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, merespon, dan memantau risiko terkait dengan teknologi informasi, termasuk risiko keamanan cyber. Ini memastikan bahwa risiko TI selaras dengan risiko secara keseluruhan dan dikelola secara efektif. Kontrol internal. COBIT menekankan pentingnya implementasi dan pemeliharaan kontrol internal yang efektif di seluruh organisasi TI. Kontrol ini dirancang untuk memastikan bahwa tujuan bisnis dan TI tercapai, termasuk keamanan informasi, kepatuhan terhadap peraturan, dan efisiensi operasional. Pengukuran kinerja keamanan memberikan kerangka sistematis dan terukur. COBIT menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan keamanan yang terukur dan memantau kinerja terhadap tujuan tersebut. Ini memungkinkan organisasi untuk memahami efektivitas inisiatif keamanan mereka, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan melaporkan kinerja keamanan kepada para pemangku kepentingan. COBIT menghubungkan tujuan keamanan dengan tujuan bisnis dan menyediakan matriks serta indikator kinerja utama atau KPI yang relevan. Selanjutnya adalah kebijakan dan regulasi keamanan. Yang pertama ialah keseimbangan antara kontrol dan fleksibilitas. Kebijakan harus menyeimbangkan antara kontrol keamanan yang kuat dan fleksibilitas untuk inovasi dan operasional. 2. Undang-Undang ITE PP 82/2018 sebagai dasar hukum adalah fondasi utama peraturan terkait keamanan cyber dan transaksi elektronik. 3. Pentingnya koordinasi antara kementerian, kerjasama antara kementerian dan lembaga pemerintah sangat penting untuk kebijakan yang efektif dan penanganan ancaman cyber. Selanjutnya adalah pelatihan SDM. Simulasi serangan pelatihan keamanan memberikan pengalaman langsung melalui simulasi serangan dan segera tindak lanjuti dengan pelatihan spesifik yang mudah dipahami dan sesuai peran karyawan. Tantangan perubahan sikap dan perilaku mengubah kebiasaan lama itu sulit. Butuh komunikasi berkelanjutan, penekanan pada relevansi dan konsekuensi, serta keteladanan dari pimpinan untuk membangun budaya aman. Kuncinya adalah pemahaman psikologi dan motivasi. Pahami cara karyawan berpikir dan merasakan risiko. Rancang pelatihan yang mudah diproses, sesuaikan dengan persepsi risiko mereka. Manfaatkan motivasi internal dan eksternal. Terapkan prinsip pembelajaran dewasa, berikan penguatan positif, dan personalisasi materi agar lebih berdampak. Baiklah, kesimpulannya berarti adalah ancaman cyber adalah masalah kompleks yang butuh pendekatan holistik, kombinasi strategi, teknologi, kebijakan, dan pelatihan. Tujuannya adalah infrastruktur teknologi informasi yang aman, tangguh, dan adaptif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya yang bernama Fani Gempita dengan NPM 24310224 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.